Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Budi Pratomo Siboya, dosen di Politeknik Negeri Ketapang. Saya mengajar sejak 2019 di jurusan Pertanian dan Bisnis yang mengampu beberapa mata kuliah diantaranya pengawasan mutu dan standarisasi, uji sensoris, teknologi pengolahan kelapa sawit, kewirausahaan, sistem manajemen mutu, rancangan pabrik, pengemasan dan penyimpanan, penanganan dan pemanfaatan limbah. Pada kesempatan ini, melalui video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan pengajaran, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengawasan mutu dan standarisasi dengan kode THP 4220. Mata kuliah pengawasan mutu dan standarisasi diajarkan pada semester 4 Prodi Teknologi Hasil Perkebunan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dalam bidang teknologi hasil perkebunan yang membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang konsep mutu produk, standar mutu nasional dan internasional, serta teknik pengawasan mutu yang diterapkan pada produk hasil perkebunan. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan pasar dan konsumen. Durasi perkuliahan dalam satu semester mencakup 16 total pertemuan dengan 14 pertemuan untuk kegiatan perkuliahan, baik praktik dan teori, dan 1 untuk UTS, serta 1 untuk ujian akhir semester. Pengawasan mutu dan standarisasi memiliki bobot 2 SKS. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar mutu dan standarisasi produk hasil perkebunan, menerapkan teknik pengawasan mutu dan standar mutu dalam proses produksi, melakukan analisis dan pengendalian mutu produk hasil perkebunan, serta menyusun laporan hasil pengawasan mutu secara sistematis dan komunikatif. Untuk mengimplementasikan capaian pembelajaran tersebut, mata kuliah pengawasan mutu dan standarisasi memuat materi yang terdiri atas konsep mutu dan atribut mutu produk perkebunan, sistem manajemen mutu dan standar ISO 9001, standar nasional Indonesia (SNI) dan standar internasional yang terkait, teknik pengawasan mutu, fisik, kimia, dan mikrobiologi, penerapan HACCP dan Good Manufacturing Practice, serta studi lapangan dan simulasi pengawasan mutu di lapangan. Materi-materi tersebut disusun berdasarkan hasil kajian literatur dari berbagai referensi, salah satunya ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu. Perkuliahan dilaksanakan secara blended learning, kombinasi antara pertemuan tatap muka dan pembelajaran daring. Pertemuan tatap muka akan digunakan untuk penyampaian materi, diskusi, praktik, dan studi lapang yang dilakukan secara interaktif serta menerapkan problem-based learning. Sedangkan pembelajaran daring akan difokuskan pada pemberian kuis dan tugas-tugas yang didistribusikan menggunakan platform pembelajaran yang disediakan oleh kampus, yaitu Siakat dan Edlink. Saya juga mengakomodasi kebutuhan mahasiswa untuk berdiskusi di luar jam perkuliahan,
baik itu yang terkait langsung dengan perkuliahan maupun informasi seputar kegiatan yang mendukung prestasi akademik maupun non-akademik mahasiswa melalui diskusi langsung maupun secara online. Sistem penilaian mata kuliah terdiri dari 2 komponen. Teori dengan bobot 40%, di dalamnya tugas 20%, kehadiran 10%, UTS 30%, UAS 40%. Komponen praktikum dengan bobot 60%, meliputi kuis 10%, sikap 20%, laporan praktikum 30%, dan ujian praktikum 40%. Pengelolaan nilai melalui siakat. Dosen langsung menginput nilai mahasiswa untuk mata kuliah yang diajarkannya untuk setiap komponen. Mahasiswa dapat langsung mengakses nilai untuk melihat apakah mahasiswa tersebut memerlukan perbaikan atau nilainya sudah memuaskan. Berikut rekaman video pembelajaran saya di kelas saat mengajar mata kuliah pengawasan mutu dan standarisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Udah hadir semua? Sudah? Satu lagi, siapa? Rangga Rizky ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pengawasan mutu dengan topik GMP. Apa GMP? Apa itu Good Manufacturing Practice? Ada yang tahu? Apa Good Manufacturing Practice? Belum ada yang tahu? Cara memproduksi yang baik, Pak. Cara memproduksi yang baik. Oke, sebelumnya pada pertemuan minggu lalu, coba mungkin ada salah satu di antara kita yang mau menyampaikan apa sih yang sudah kita pelajari sehingga kita bisa masuk ke penerapan GMP ini. Ada yang bersedia? Ya, coba Hairunisa. Di perkuliahan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang HACCP, Pak. Itu kan ada hazard analysis, critical control point. Mungkin hampir sama dengan good manufacturing practice, tetapi karena perkuliahan ini belum kita jalani, jadi saya kurang mengerti tentang materi yang ini. Tetapi kalau HACCP itu tentang pengawasan mutu juga, Pak. Oke. Nah, terima kasih Hairunisa. Pada minggu kemarin kita kan sudah membahas beberapa topik. Yang pertama tentang bagaimana pengujian mutu ya. Ada bermacam-macam bahaya yang akan ditimbulkan. Sehingga kenapa sih pengawasan mutu itu penting? Ada yang bisa menjawab kenapa pengawasan mutu itu penting? Kenapa perlu pengawasan mutu? Pengawasan mutu itu penting, Pak, karena untuk menjamin kualitas dari produk akhir. Kalau misalnya produk akhirnya itu baik, maka konsumen juga akan tertarik dengan produk kita dan menguntungkan untuk perusahaan kita tersendiri. Namun apabila produk itu tidak baik dari mulai pengawasan mutunya akhirnya menghasilkan produk tersebut buruk, akhirnya orang-orang pun tidak percaya dengan pabrik dan perusahaan kita. Ya, betul, tepat sekali. Kita berikan aplaus. Salah satu yang menjadi hal kenapa pengawasan mutu itu penting kaitannya dengan karena kita di bidang pangan, yaitu karena keamanan pangannya. Jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu tetapi itu membahayakan bagi tubuh. Cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga itu diatur di BPOM ya. Nomornya nanti bisa lihat sendiri. Dan ada juga tentang
peraturan BPOM yang mengatur pedoman pengawasan pangan industri rumah tangga. Pada penerapan GMP, konsep keamanan pangan, nah ini yang tadi saya sampaikan, ada 3 jenis bahaya yang perlu kita ketahui dalam apa? Dalam melakukan kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi itu tidak hanya prosesnya saja, tapi mulai dari penerimaan bahan baku. Oke, 3 bahaya tersebut, yang pertama adalah bahaya biologis. Yang kedua, kimia dan fisik. Ini udah dapat semua kan? Mungkin sudah dapat di mata kuliah keamanan pangan juga sudah ada, pasti ada disampaikan. HACCP yang kita pelajari minggu lalu, untuk sampai kepada prinsip HACCP ini ada langkah awal. Yang pertama, membentuk tim HACCP. Udah kita bentuk kan ya? Sudah. Kemudian kita harus mampu mendeskripsikan produk yang akan kita produksi. Baru rencana penggunaan produk itu untuk apa, diagram alirnya, dan konfirmasi diagram alir. Maksudnya konfirmasi diagram alir di sini adalah walaupun kita sudah membuat alur proses produksi, itu tetap harus dikonfirmasi. Apakah setelah disusun proses produksi, kegiatan produksi itu bisa berjalan tepat sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Karena perencanaan dengan pelaksanaan bisa saja berbeda. Itu ya. Langkah awal dan 7 prinsip sehingga menetapkan langkah logis penerapan HACCP. Mulai sama digabungkan jadinya ada 12 langkah. Bahaya pada makanan. Ada 3 jenis tadi, biologi, kimia, dan fisik. Bahaya biologi itu kaitannya dengan bakteri dan mikroorganisme. Ini bisa kita identifikasi. Apa sih bahaya-bahaya bakteri dan faktor pertumbuhan bakteri itu sendiri apa? Dari makanan, dari tingkat keasaman, suhu, waktu, udara, kelembaban. Nah, ada juga jenis-jenis bakteri dan tipe-tipe gejalanya. Kita selaku pelaku usaha ataupun kalau di sini dikenal dengan PIRT, pelaku industri rumah tangga, IRTP, industri rumah tangga pangan, itu harus mengenal dalam proses pembuatan produknya bahaya biologi apa yang bisa diidentifikasi. Harus tahu kita dan harus kita kenali. Bahaya kimia. Bahaya kimia itu juga bisa kita kenal. Dari mana kita bisa mengenal bahaya-bahaya kimia ini? Dari bahan baku ataupun dari bahan tambahan pangan yang kita gunakan. Salah satu contohnya alergen. Nih, kalau kita tidak paham makanan yang dikonsumsi atau produk yang dikonsumsi itu mengandung alergen, akan ada dampak yang timbul. Makanya kadang kita kalau minum susu, ya kan, atau makan sesuatu yang mengandung susu dan ternyata seseorang itu alergi terhadap bahan tersebut, ya dia bisa sakit. Itu yang dihindari. Nah, daftar-daftar alergen. Ada susu, telur, kacang kedelai, gandum, kacang-kacangan. Ini contoh-contohnya saja. Dalam penerapan good manufacturing practice, sesuatu ataupun kegiatan produksi itu sudah dilakukan dengan baik, harus ada persyaratan dasarnya. Jadi kita selaku pengawas mutu, misalnya kita selaku pengawas mutu, kita harus paham nih persyaratan dasar. Nah, ini banyak kaitannya dengan beberapa topik mata kuliah yang sudah kita pelajari. Yang pertama, lokasi dan lingkungan produksi. Pernah kita belajar mata kuliah apa? Rancangan pabrik. Menentukan lokasi. Nah, itu tidak bisa sembarangan. Ada pertimbangan kan? Oke. Nah, saya contohkan. Kalau kita mau berusaha dalam proses pembuatan ataupun produksi tahu, lokasi dan lingkungan produksi kira-kira di mana yang tepat, ataupun lokasi dan lingkungan produksi yang seperti apa
yang seharusnya. Oh, lokasi ini udah bagus, udah tepat. Kapan kita bisa mengatakan itu? Misalnya Anda ditetapkan sebagai pengawas mutu atau auditor mutu yang datang ke industri rumah tangga. Contohnya industri tahu. Baru datang lihat lokasi atau tempat industri itu aja, Bapak, tempat lokasi ini melanggar aturan. Yang dikatakan melanggar aturan atau lokasi Bapak ini tidak tepat. Apa contohnya? Misalnya tempat lokasi pabrik tahunya dekat dengan pekan ternak, kan kebanyakan di Ketapang dekat dengan kandang sapi, seperti itu kan kurang higienis. Oke, betul sekali. Dampaknya ada kan? Apa dampaknya? Kurang bersih. Kurang bersih. Bangunan dan fasilitas, kita pun harus paham nih bentuk bangunannya, fasilitasnya apa yang tersedia, peralatan produksinya apa, bagaimana, yang aman itu seperti apa. Nah, pengawasan mutu ataupun GMP, Good Manufacturing Practice, itu program persyaratan dasarnya ini harus dipenuhi. Walaupun kelihatannya sepele, itu harus dipenuhi. Jangan sampai tidak. Jadi harus dipenuhi. Peralatan produksinya kita harus tahu. Kebutuhan, contohnya suplai air ataupun sarana penyediaan air, itu pun harus diperhatikan. Nah, kita selaku pengawas mutu ataupun kita selaku IRTP, industri rumah tangga pangan, dalam memproduksi suatu produk, kita pun harus tahu air saya ini aman atau bagus atau tidak. Sudah masuk standar air bersih atau tidak. Kalau belum, apa yang harus saya lakukan? Kesehatan dan hygiene karyawan itu pun perlu diperhatikan. Pemeliharaan dan program hygiene sanitasi karyawan, penyimpanan, pengendalian proses, pelabelan pangan, pengawasan, serta pelatihan karyawan. Persyaratan harus, jadi ada kata kunci. Apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi keamanan produk secara langsung atau merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi. Dan dalam inspeksi dinyatakan sebagai ketidaksesuaian kritis. Ini sama seperti kita menyusun HCCP. CCP-nya itu Critical Control Point. Di mana? Ini kritis atau tidak? Seharusnya, sebaiknya, dapat. Jadi kalau sudah harus, itu tidak ada toleransi. Apa yang harus dilakukan? Tapi kalau dapat, apabila tidak dipenuhi, mempunyai potensi mempengaruhi mutu produk dan dalam inspeksi dinyatakan sebagai ketidaksesuaian minor. Lokasi dan lingkungan produksi. Lokasi tadi harus dijaga bersih, bebas dari sampah, bebas dari bau, yaitu kalau dekat dengan kandang ya kan pasti bau. Lingkungan seharusnya dipertahankan dalam keadaan bersih. Nah, kita selaku pengawas mutu harus bisa mengevaluasi ini. Tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan bahan pangan termasuk bumbu, bahan tambahan pangan harus terpisah dengan produk akhir. Jadi kita penggudangan itu juga nggak bisa sembarangan. Bahan baku dengan produk akhir jangan disamakan, disatukan. Dalam kegiatan Good Manufacturing Practice, hal yang menjadi dasar adalah ataupun pelaku usaha mulai melakukan kegiatan usaha yang dia perlu tahu bagaimana proses produksi. Tadi gitu ya, pengendalian proses. Nah, proses produksi itu tidak hanya proses saja, tapi kita harus mengenal bahan apa yang diperlukan. Harus tahu itu, harus tercatat, terdokumentasi. Komposisinya seperti apa, cara produksinya seperti apa. Nah, kita juga harus paham bagaimana sih caranya menyusun diagram alir tersebut. Desain proses merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan secara bersamaan dalam optimalisasi formula produk. Ketika tim peneliti melakukan proses optimalisasi rancangan produk. Perancangan proses itu biasanya dilakukan dengan beberapa cara. Ada alternatif tahapan dan alur pengolahan, ya kan? Jadi dicoba dulu. Baru mencoba beberapa alternatif dan beberapa perlakuan proses, mencoba beberapa alternatif peralatan dan mesin, alternatif metode pengendalian proses, itu harus dicoba dulu. Jadi nggak bisa hanya dibuat seperti itu, pasti harus dicoba. Dengan adanya diagram alir,
Diagram alir ini menjadi alat komunikasi ke berbagai pihak yang akan terlibat dalam proses produksi. Nah, kita selaku pengawasan mutu juga akan membutuhkan. Nah, kita lihat orang ini membuat produknya ini prosesnya udah sesuai atau belum. Jangan-jangan belum dicuci, ya kan? Didesain proses, habis diterima, barang diterima, dicuci. Atau cara penerimaan barang ada caranya, dia tidak sesuai diagram alir prosedur. Manfaat bagan alir proses: perencanaan proses produksi, perencanaan dan perhitungan bahan baku, perencanaan mesin dan peralatan, tata ruang produksi, sampai bisa membuat SOP produksi. Nah, karena SOP produksi itu pasti ada bagan alir prosesnya. Ini beberapa simbol yang biasa digunakan, ada berbagai macam model, itu bisa diikuti. Yang penting ada contoh modelnya aja. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ucia. Pak, dalam HACCP kan Pak ada 3 bahaya, salah satunya itu bahaya fisik kan Pak. Nah, dalam bahaya fisik itu kan Pak, tadi di PPT itu sudah ditampilkan adanya logam, kayu, pasir, misalnya gitu kan Pak. Ya. Nah, pada produk makanan atau minuman yang kemasannya dalam berbentuk kaleng terjadi kerusakan misalnya penyok ataupun leset, itu termasuk bahaya dalam fisiknya sehingga dapat mempengaruhi HACCP produk tersebut atau tidak Pak? Dan apakah ada sistem untuk melakukan pemeriksaan mutu pada produk tersebut? Oke. Terima kasih Ucia. Ada yang mau membantu menjawab? Ada yang kira-kira bisa membantu menjawab? Kita diskusi di sini, sharing. Tadi katanya dari 3 jenis bahaya, salah satunya adalah bahaya fisik, ya kan? Nah, produk ini sudah dikemas, ternyata kalengnya bocor atau begitu. Apakah ada proses pengawasan mutu di sana? Ada yang bisa bantu? Oke, kita diskusi. Dalam kegiatan proses produksi, alur prosesnya sudah jelas. Bisa sampai masuk kepada packing, sampai disimpan, ya kan? Kita melihat titik kritis ataupun critical control point itu dari setiap prosesnya. Apakah memungkinkan terjadinya bahaya pada proses packaging? Dengan berbagai pertanyaan yang digunakan untuk menentukan apakah ini titik kritis atau bukan. Dari situ. Nah, di packaging, penggunaan kemasan apa yang sesuai untuk produk kita itu kan tetap harus kita perhatikan ya kan? Nggak bisa sembarangan. Misalnya produk ini harus dalam kondisi panas. Packaging apa yang tepat? Apakah dari plastik? Nggak mungkin kan? Nah, itu dari pemilihan kemasan itu sudah diperhatikan dulu. Kemudian pada proses packaging, misalnya terjadi sesuatu hal yang dapat menyebabkan bahaya, apa yang harus dilakukan? Tidak lepas dari packaging, lanjut kepada penyimpanan. Pada saat pendistribusian produk itu ada lagi yang namanya pengawasan mutu. Jadi produk yang mau didistribusikan itu diawasi lagi mutunya. Apakah kualitas produk yang dihasilkan ini baik atau tidak? Makanya ada pengujian mutu produk. Apa yang diuji? Apakah produk masih mengandung bahaya mikrobiologi? Apakah produk mengandung bahaya kimia? Apakah produk mengandung bahaya fisik? Itu tetap diuji. Kalau kita melihat ada indikasi, kita harus melakukan penarikan produk. Seperti itu. Jelas ya Ucia ya? Oke. Jadi seperti itu. Kalau semuanya menerapkan good manufacturing practice, pasti semuanya berjalan lancar. Kalau tidak ada yang menerapkan, dari penerimaan bahan aja kita udah salah, udah melanggar keamanan pangan. Oke, ada lagi? Saya ingin bertanya, kan kita ketahui sendiri kalau apa perbedaan antara GMP dan HACCP, karena kan sama-sama tentang pengawasan mutu pada pangan. GMP itu Good Manufacturing Practice. Jadi praktek kegiatan pengolahan yang baik. Jadi
kegiatannya itu. Sedangkan HACCP itu sama. Mereka itu sebenarnya pengawasan mutu. Pengawasan mutunya itu lebih ke HACCP-nya. GMP itu kepada prakteknya. Gimana? Jelas ya? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Mengapa Pak good manufacturing practice sangat penting diterapkan pada industri, terutama pada industri pangan? Silakan bantu teman-teman. Kenapa GMP itu sangat penting, terutama pada industri pangan? Kaitannya dengan kesehatan, keamanan manusia. Kalau kita dalam mengkonsumsi suatu makanan tidak memperhatikan keamanan atau kesehatan, GMP menjadi tidak penting, ya kan? Tapi kalau kita memperhatikan keamanan dan kesehatan, GMP itu jadi sangat penting. Kelihatannya sederhana GMP, ya kan? Oh, lingkungannya itu yang harus diperhatikan, fasilitasnya, sanitasinya, kebersihan karyawannya. Menerapkannya itu yang susah. Baju yang digunakan untuk memproduksi yang seperti apa? Misalnya kita lihat dalam pembuatan roti. Kenapa kita lihat kalau industri roti yang besar, bajunya itu apakah itu terus yang dipakai? Ataukah menurut kalian baju itu habis selesai dipakai besok atau nanti setelah dia pulang kerja itu akan di laundry? Ayo, ya kan? Dari situ aja mau menerapkannya kelihatannya gampang. Yang penting pakai baju celemek, udah kelihatan rapi, kerja di dapur. Padahal enggak. Karena konsumen, tuntutan konsumen. Sebenarnya karena tuntutan konsumen. Kalau konsumen tidak menuntut banyak, nggak perlu ada GMP ini. Oke, nah sekarang tugas kalian untuk setiap kelompok coba sebutkan produk apa yang akan kalian produksi dan bagaimana kalian menyusun diagram alirnya. Silakan didiskusikan ya. Oke, baiklah adik-adik sekalian. Dengan materi good manufacturing practice ini serta bagaimana cara menyusun diagram alir yang baik dan benar, harapannya kita apabila selaku pelaku usaha paham apa yang harus kita lakukan untuk dapat menerapkan GMP, dan kita selaku pengawas mutu juga memahami apa yang perlu kita perhatikan untuk menghasilkan mutu produk yang sesuai. Oke, dan dengan berakhirnya sesi perkuliahan kita pada pagi hari ini, saya berharap apa yang sudah kita sama-sama pelajari itu bisa kita lakukan dan dapat kalian terima dengan baik. Kalau masih ada yang kurang, silakan jangan sungkan untuk bertanya. Bisa langsung menemui saya atau nanti kita akan diskusikan lagi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Demikianlah pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.